saya bunuh anak saya dan saya gitu sampai situ intinya. Capek dengan semuanya. Iya. merasa ingin tahin kaki pelaku, Ingin nangis terus. gelisah, lelah, tidak tahu arah hidup. Tidak tahu arah hidup. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai Saya diri menghargai diri saya. Saya menghargai diri Inilah saya. diri saya sekarang. Inilah diri saya Dan sekarang. seterusnya. Dan seterusnya. Saya langsung kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Hari ini udah ada Ibu Fili, ada Pak Agus, ada Pak Hans. Mereka ini dari Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Jadi kalau kalian pernah ingat podcastnya Wulan, jadi ceritanya kamu... Oh, maaf. Boleh nggak sih kalau topengnya dibuka aja? Boleh ya? Iya, bukan. Saya soalnya kita kan jaga ya. Iya. Ke saya. Badan atas masih pakai baju ya, masih pakai. Tapi bawah udah nggak. Dia buka laptop, terus nuduhin video kakak saya berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki, termasuk dia. Kamu pokoknya harus menuruti keinginan dia, kalau enggak videonya disebar. Saya dipaksa masuk ke kamar kan. Malam itu juga setelah dia melakukan di situ. Wulan itu dulu dibawa sama Pak Agus ya? Iya. Ya, bener ya? Betul. Yang udah sembuh, dia mau Udah. pakai topeng tuh. Iya. Nah, terus ada Wulan yang lain. Nah, ini Ibu Wulan yang lain sama anaknya ya. Ya waktu itu ke sini ya. Tapi waktu itu belum ketemu Pak Agus ya? Belum ya? Waktu itu belum kenal. Case-nya itu dia melaporkan di Polres Tangsel. Dia kayak nyodorin gitu. Biasanya aku di situ aku takut. Biasanya dia kayak minta peluk gitu. Aku maksa. Aku nggak mau. Aku pengen ngeberontak. Mau ambil HP buat nelfon. Tapi dia diambil. Tengah malam Bunda sama adik itu udah pada tidur. Aku lagi selesai kerjain tugas, mau ke kamar mandi. Dia tiba-tiba kayak ngajak berdua gitu masuk. Aku tuh gak mau, aku kayak mau pengen kabur ke kamar. Udah bareng aja. Nah, terus udah itu aku mau keluar, tapi dia tahan aku. Terus kemaluan dia itu tuh malah ngelap ke baju aku. Di situ kayak aku ngerasa aneh, mau teriak tapi sama dia tuh kayak di bengkam mulut aku tuh sama tangan dia. Ya perut saya diinjek gitu. Kamu di bawah? Saya tidur posisi begini, ini kaki dia bawa kayu panjang banget, kayu balok. Dan akhirnya kita baru bisa update hari ini. So akhirnya bagaimana kasusnya waktu itu, selesainya bagaimana? Jadi mungkin cerita dari awal Bang Densu ya. Awalnya itu kan setelah di podcast sama Bang Densu, lalu dilaporkan kepada Pak Agus dan YKMK. Saya minta tolong ke Pak Agus sebenarnya. Terima kasih ya Pak Agus ya. Siap. Lalu saya ditugaskan untuk bantu mengawal Oleh Bu Fili sebagai dari YKMK ketua. sebagai ketua. Iya. Nah, saya mengawal untuk advokasinya. Iya. Gitu. Nah, waktu kita turun itu kan proses masih penyidikan. Dan saat itu memang pelaku itu baru ditahan. Baru ditahan pada saat itu. Terus. Nah, kita kawal, koordinasi, dan kebetulan juga dapat atensi juga ya beberapa kasus itu, sehingga kita bantu untuk ngelengkapin administrasi, bukti-bukti, termasuk juga mendampingi saat pemeriksaan. Iya. Kemudian perkara bergulir, berjalan, naik ke persidangan, ya alhamdulillah puji Tuhan, di bulan April kemarin sudah turun vonisnya. Berapa tahun? Jadi dari tuntutan jaksa penuntut umum itu 15 tahun, vonisnya 12 tahun. Dan memang dinyatakan bersalah. Iya, karena buktinya sebenarnya lengkap. Betul. Cuma waktu itu memang terkendala, ya. Iya betul. Tapi ya, yang penting kan hasilnya. Makasih juga untuk Polres Tangsel lah, yang pastinya bekerja keras untuk membuat case ini selesai dengan baik lah. Maksudnya ini kan kerjasama lah, gitu kan. Betul. Terus putusan 12 tahun, bagaimana? Kamu? Puas. Udah puas? Iya. Lihat dia sedih lagi aja. Happy? Iya. Lega? Lega. Tapi trauma masih belum lewat ya? Sedikit sharing Bang Densu, mungkin waktu persidangan kan kita sama-sama, terutama waktu jadi saksi juga gitu kan.
Ya dari ibu, Arin, adiknya juga sebenarnya yang tidak terkena langsung itu, bukan yang terkena dampak Iya. langsung itu cukup histeris. Dan Iya. dengan kita berani speak up ya, Mas, kok kita jadi akan memperkecil ruang kejahatan gitu, ruang Itu satu. kejahatan. Iya, jadi kalau misalkan kita tidak berani speak up, ya masalah tidak akan keluar. Iya, pelaku mah enak. Pelaku malah berkeliaran, malah makin sini makin tambah banyak. Iya. Jadi kalau misalkan ini kita harus speak up aja. Yang penting beranilah gitu. Iya, dan itu sulit memang. Iya. Tapi aku mau nanya sama kamu, Rin. Waktu dulu aku tanya-tanya, kamu pulang dari sini ngerasa lebih nggak nyaman, lebih takut, atau kamu merasa lebih baik, atau bagaimana? Coba. Lebih baik sih. Kamu merasa lebih baik. Kenapa kamu merasa lebih baik saat itu? Kayak udah bisa nyeritain juga. Itu satu hal. Akhirnya ada yang mendengarkan. Dan yang dengerin tuh jutaan loh. Kamu ada yang kenalin di luar? Enggak, tapi aku pernah, mereka tuh lagi nonton podcast aku. Tapi mereka nggak tahu itu kamu? Enggak, kayak gitu. Kamu lebih nyaman begitu ya? Iya, sebenarnya lebih ke identitas yang kita bisa jaga gitu ya. Tapi ketika kamu bisa bicara, kamu merasa lebih lega. Pertanyaan saya tidak membuat kamu lebih trauma kan? Enggak. Saya minta maaf ya. Iya, gak apa-apa. Iya, saya serba salah soalnya. Bingung posisinya gitu loh. Bagaimana baiknya kalau posisi kayak saya begitu? Bagaimana? Ada nggak Tapi maksudnya? sebenarnya gini, nanti yang sudah-sudah yang kami lakukan ya Bang Densu. Jadi kebetulan kami juga hari ini membawa Iya, ada ada dua beberapa. dua orang yang pada saat itu kan ada podcast Ulan. Bukan Bu Ulan, tapi Iya, Ulan yang sebelumnya. Ulan yang sebelumnya. Ya, yang Jogja. Iya. Nah, jadi dari podcastnya Wulan itu, Wulan kan sudah sembuh pada saat itu. Iya. Nah, lalu banyak sekali orang yang akhirnya tergerak hatinya, yang mereka yang mengalami case yang serupa dengan Wulan, terus mereka juga akhirnya tergerak dan berani untuk sembuh gitu. Karena selama ini mungkin mereka berpikir bahwa mereka takut, mereka merasa gimana caranya sembuh, dan mungkin mereka pun tidak yakin bahwa mereka bisa sembuh gitu. Dan sebagian dari mereka juga banyak yang berpikir bahwa ini aib, aku simpan sendiri. Tetapi setelah lama mereka simpan, itu kan juga tetap menyakitkan dan mereka tidak nyaman dengan itu semua. Sampai akhirnya mereka nonton case-nya Wulan kemarin di podcastnya Bang Di sini, Densu di sini ya. Itu banyak yang mendaftar ke kita untuk rilis trauma. Seberapa banyak total? Ada 100 berapa waktu di batch angkatan pertama itu, Mas, hampir ya? 200. Kalian benar-benar mempersiapkan diri untuk membantu sebanyak itu maksudnya? Iya, betul. Kita sudah punya metodologi yang dimana kami nggak perlu ketemu, by Zoom semua. Oh bisa itu? Iya. Bisa. Nah ini korban-korban Zoom yang pada sembuh itu, Oh ini nih, Jadi- nanti kita bisa panggil ya? Bisa, Iya. bisa. itu berat-berat itu. Malah ketemunya itu setelah mereka sembuh, baru kita ketemu. Iya. Gitu. Selama proses nggak pernah Jadi ketemu. lewat Zoom aja, Iya. online aja Iya. gitu ya? Iya. Artinya apa yang dialami oleh Mbak Arin sama Bu Ulan itu nanti kita akan selesaikan. Iya. Akan kita bantu supaya Bu Ulan dan Arin juga bisa mengalami pemulihan. Iya. Seperti teman-teman yang di YKMK ini sudah pulih dan itu Oke. sudah banyak. Mungkin masukan juga sedikit tambahan juga informasi pada saat putusan itu dibacakan, kan saya tanya, gimana Bu perasaannya gitu. Nah, mereka tuh baru benar-benar merasa aman itu setelah pelaku itu diputus. Oh ada begitu ya? Ada begitu. Mungkin kita kalau awam kan mikirnya kan kayak Ya, nggak kita sampai ke tidak situ. mengalami, kita nggak paham kan? Betul. Jadi terutama dari korban dari Ade Arin sama Bu Wulan ini ada perasaan, oh baru sekarang nih merasakan aman setelah ada putusan Iya itu. beda auranya. Ada rasa haru juga datang sini ya. Kerasa sampai sini, duduk sini lagi. Terima kasih banyak. Ini semua berkat bantuan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, Bening Psikologi, dan lawyer saya yang selalu mendampingi saya, Pak Hans Sitompul. Mereka bertiga sangat hebat, mendampingi saya dari nol hingga vonis terakhir. Dan saya sempat bilang ya Pak, jika suami saya vonis di bawah 7 tahun, di bawah 10 tahun, saya marah, saya gitu. Saya nggak terima. Saya minta minimal 10 tahun ke atas, saya gitu. Dan Pak Hans
baik Bu, saya usahakan. Saya udah kayak merasa down ya Pak di situ ya. Dan alhamdulillah di situ Pak Hars berkabar, Bu, vonis terakhir 12 tahun dan denda 2 miliar. Saya bersujud syukur di situ, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuannya, kata saya. Saya merasa puas, meskipun seharusnya sih dihukum mati lah ya, tapi segitu juga udah alhamdulillah banget. Udah perjuangan, saya menghargai perjuangan Pak Hars, Pak Agus Banding dan Ibu Fili yang telah menugaskan Pak Hars dan Pak Agus gitu. Terima kasih banyak buat Ibu, sehat selalu Pak Agus dan Pak Hars. Tapi saat itu nggak ada bayangan ya Bu Lede Nggak waktu ada, datang ya? ngeblank saya. Ngeblank kan waktu datang sini podcast. Waktu itu harapannya kan ada ya. Iya, harapannya Setelah itu ada. harapannya adalah pasti nomor 1 kasusnya terproses. Iya, betul. Orangnya ditangkap, diadili. Iya, betul. Tapi nggak tahu jalannya lewat mana ya. Iya, betul. Nggak nyangka. Tujuan saya ke sini, tapi arahnya kemana sih? Nggak Nggak tahu. ada yang nuntun saya gitu loh. Hmm. Tapi alhamdulillah ada jalan Allah. Ada jalannya. Dari awal Yang ya. awalnya nggak Dari percaya ya. Dari awalnya nggak percaya. Dan harapan saya setiap orang tuh bisa terbantu itu yang kadang-kadang kalau nggak kebantu kecewa sayanya gitu. Ya, saya juga terima kasih banyak buat Saya kalian santai, saya yang kerja keras mereka dan netizen. Iya, dan ya terima kasih banyak buat netizen semuanya yang selalu mensupport saya. Dan ketika saya ketemu di jalan, banyak orang kok ya. Ada yang beberapa yang kenal. Ya, Oh. ini Ibu, iya, sabar. Itulah yang bikin saya semangat tuh, support dari orang yang peduli sama saya gitu. Iya, padahal waktu itu nggak pakai masker ya. Nggak pakai masker. Iya, jadi dikenalin ya. Ini lagi iya ya. Jadi Sempat berpikir nggak saat itu dengan tidak memakai masker itu akan menjadi hal yang buruk buat kamu? sempet, tapi saya udah mengambil risikonya. Karena kamu pengen memperjuangkan. Kayaknya saya keadilan. pengen memperjuangkan keadilan. Keadilan. anak Tapi saya. ternyata banyak yang peduli kan. Alhamdulillah. Bukannya jadi negatif malah jadi positif. Alhamdulillah. Iya itu dia. Cuma kalau anak di bawah umur memang kita harus tutup gitu. Karena biar gimana kan dia masih jauh gitu. Jadi hari ini kalian akan coba dibantu proses healing. Kebetulan juga Iya. kan pembina kami di YKMK, Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, adalah Ibu Ketua Umum Bayangkari. Oh. Ya, jadi pada saat case-nya Mbak Arin dan Bu Ulan ini, beliau juga atensi sekali. Oh, Jadi iya. pada saat itu juga beliau minta ke kami juga untuk bisa mengawal case ini benar-benar sampai tuntas. Bu siapa gitu. namanya ya? Ibu Juliati Sigit Prabowo. Ibu Juliati Sigit Prabowo. Iya, Dia beliau suka nonton atensi. podcast saya apa gimana ini Iya, ceritanya? Oh, betul. alhamdulillah. Ini kalau lagi makan nih saya Jadi doakan atensi. makanannya jadi berkat luar biasa kesehatan buat Ibu. Amin, amin. Makasih ya. Terus ada lagi? Dan nanti mungkin kalau kita yang terapi kan biasa ya Mas ya. Iya. Jadi nanti yang akan terapi adalah sesama korban yang dulu, yang sudah sekarang ini sudah Sembuh. sembuh. Hah? Ya. Dan mereka-mereka ini sekarang sudah jadi terapis. Survivor. Aku panggil dulu kali ya. Mungkin tuker. Jadi Iya. aku bisa ngobrol dulu sama siapa dulu nih yang nanti akan bantu yang Iya. mantan mana? korban ya Iya, istilahnya. mantan korban. Ocha Mana, sama Mbak Ocha? Rere ya. Mbak Ocha sama Rere ya. Iya. Oke, Mbak Ocha sama Rere pakein clip-on. Heeh. Kita ngobrol dulu dikit sama Mbak Ocha sama Rere, Mbak Rere ya. Mm-mm. Minum dulu, minum. Oke. Sudah ada Mbak Rere sama Mbak Ocha. Iya. Betul ya? Iya. Betul. Yang mana aku dengar keterangannya katanya gara-gara nonton podcast Mbak saya Ulan. yang episode Mbak Ulan Ulan. yang satu lagi. Iya, Mbak Ulan satu juga. lagi. Iya. Kalian masih ingat kejadian itu? Masih. Kalian berdua nonton itu? Nonton. Kalau Mbak Rere itu apa yang dialami? Pelecehan seksual dan KDRT Oh, dari usia 4 tahun. innalillahi. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? Sekarang udah 48. Berapa tahun itu? 40 tahun lah. Sekitar 44 tahun. 44 tahun. 40 tahunan Yang lebih lalu. ya. Itu disimpan sendiri. Simpan sendiri sampai depresi, sampai nggak bisa tidur, pernah sampai berhari-hari kayak gitu. Udah mata udah nggak berupa mata lagi udah. Ancur-ancuran. Iya. Terus yang ngeh itu malah temen, kenapa sih setiap aku telepon kok nangis terus? Saya nggak ngeh kalau saya itu depresi, nggak ngeh. Oh, udah alam sadarnya udah nggak beres. Iya, udah nggak terasa, nggak ada yang saya rasain kayak sedih, marah, nggak ada. Cuman tiba-tiba nangis. Udah aneh.
Kalau istilah orang kan yang itu lihatnya aneh gitu ya. Aneh. Maaf ya bahasanya. Emang iya. Iya, cuma kamu tidak menyadari itu. Nggak nyadar. Temen yang nyadar, coba kamu ke psikiater gitu. Oke. Terus saya coba ke psikiater Ratu Joleha di Martapura. Habis itu kata psikolognya, nggak bisa ini Mbak, harus di hipnoterapi di rumah sakit jiwa. Oke. Saya ke sana dengan berlinang air mata, Mas Denny. Berangkat sendiri. Tanpa tahu orang tua. Itu demi untuk menyembuhkan jiwa. Pengen sembuh. Iya, Pengen sebesar sembuh. itu. Iya. Tapi sesedih itu. Sesedih itu. Terus beberapa kali nyoba untuk suicide. Oh, ada ya? Ada. Apa? Dengan cara Apa? gantung. Iya. Itu sampai berapa kali dan maunya sih ngajak anak gitu. Hah? Iya, Serius? serius. Kalau di Kalimantan kan biasa ada gantungan untuk bayi itu kan. Iya tahu. Saya itu mau gantung di situ. Berhubung itu kayunya udah lapuk yang bawah itu. Jadi saya keprosok. Ada fotonya saya masih luka-lukanya itu masih Mohon ada. Masa kamu lakuin? Iya, Sudah dilakukan. Pasang. belum Naik. sampai nyangkut udah jatuh Jatuh. keprosok. Anaknya di mana? Anak saya waktu itu di depan lagi tidur. Saya itu inget saya sendiri. Saya mau mati dulu gitu. Oke. Habis itu yang ketiga kali itu baru ingin ngajak anak. Oh, jadi pertama kamu sendiri keprosok, Iya. nggak jadi. Padahal kalau jadi selesai di situ, Iya, ibaratnya kan, iya. maaf ya. Terus kamu coba lagi. Membawa anak. Oh. Sampai saya pulang ke sini, ke rumah mama, ke Karawang itu saya niat memang naik kapal, nggak mau naik pesawat karena saya mau loncat gitu. Oh, Ada rencana. di tengah laut itu kamu mau lompat Iya. sama anak juga? Iya. Sambil gendong anak saya sambil nangis-nangis kan. Mungkin ABK-nya mungkin ngeh atau kayak gimana, saya diikutin terus. Oh, udah nggak, dia lihat nggak beres? Iya. Anak umur berapa waktu itu digendong? Setahun. Astagfirullah. Begitulah. Ngomongnya Tapi udah santai ekspresinya sekali ya. udah nggak sedih ya. Saya sedih. Terus Terus? saya itu sampai teriak, ya Allah hidup udah susah, mau mati aja kok susah gitu. Jadi kesel sendiri Kesel gitu. sendiri. Oke, nah setelah itu Setelah berlanjut. itu udah sampai rumah mama, saya itu masih kayak nggak bisa fokus gitu, masih depresi. Anak udah, untungnya ada mama gitu yang handle anak gitu. Saya untuk ngurusin diri saya sendiri aja kayak nggak bisa gitu. Apalagi anak. Iya. Kok dilalah itu nonton podcastnya Mas Denny pas Mbak Ulan itu gitu loh. Kamu nggak kaget lihat Mbak Ulan waktu itu? Enggak sih, karena saya yakin kalau orang udah rilis itu seperti itu gitu loh. Oh. Saya udah yakin. Ada keyakinan itu? Iya, Gitu. terus kata Pak Agus bisa hubungi ya KMK atau Bening Psikologi. Terus Mas Denny kan bilang sebanyak mungkin nggak apa-apa gitu kan. Iya, saya Nah, ada tanya itu. Oh. itu kata Pak Agus nggak apa-apa. Ya udah saya langsung gercep hari itu juga hubungin YKMK. Bening sama YKMK. Akhirnya dikasih form. Oh, buat ngisi. Iya. Dan waktu buat nanti proses. Iya, dan itu pun saya ada kayak setengah ngancem gitu. Kan ada tulisannya di bawah. Seandainya dalam 3 bulan ke depan Anda tidak rilis, itu apa yang Anda lakukan gitu. Saya jawab di situ. Oh, ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan itu. Saya jawab, saya nggak ada alasan lagi untuk hidup. Oh, jawabanmu itu. Iya. Terus akhirnya habis itu dapat proses waktu healing ya? Iya, jadi di terapi pertama itu sama Pak Agus itu, saya inget itu waktu saya nggak ada alat tulis karena saya di gudang takut di ini sama anak kan, direcokin sama anak gitu. Saya di gudang, saya tutup dan di situ saya nulis pakai kardus perasaan-perasaan saya itu. Di situ itu saya itu nangis Mas Denny. Pakai kardus? Iya, pakai kardus. Gila ceritanya. Berlinang air mata saya Iya. itu. Terus habis itu sesi pertama langsung reda, langsung kayak tenang, nyaman. Tapi belum merasa Iya. bahagia ya, belum. Step by step kan. Tapi ada progres baik. Iya, langsung netral. Langsung netral. Habis itu yang kedua, ketiga, perasaan saya kayak ke switch gitu. Langsung saya itu merasa happy. Kok bisa? Nah, itu saya I bingung. don't know. Iya, seperti itu. Ini yang kalian cerita akan mungkin kalian alami. Tapi nggak harus kalian paksain ya. Ya. Ini denger dulu ya. Terus.
Terus sampai saya lihat jemuran di depan rumah aja, saya itu bahagia. Saya cerita ke teman sama seangkatan itu yang penyembuhan untuk saya gitu. Masa sih kamu bisa lihat jemuran aja sampai bahagia? Iya, Gitu. pasti bingung. Iya. Terus akhirnya beliau itu 2 bulan kemudian merasakan hal yang sama, bahagia, ketika ngelihat laron terbang. Siapa? Ada teman saya Kok bisa? sekarang jadi terapis juga. Kenapa kok bisa begitu mengalami itu juga? Ngalamin happy juga. Korban juga? Korban sama bapaknya sendiri, bapak kandungnya. Terus dia melakukan terapi juga bareng? Iya, jadi kita itu ada 4 orang. Oh, paham. Iya. Baru akhirnya dia juga mengalami. Iya. Di situ dia mengerti. Iya. Oh, yang dirasakan Mbak Rere itu kemarin seperti ini gitu, Mbak. Happy-nya. Tahan dulu Tuh. bentar. Mbak Ocha. Oke. Mbak Ocha mengalami yang tadi gak? Mengalami. Mengalami juga? Tunggu, Iya. tahan. Mbak Ocha case-nya apa ya? Punten. Saya itu, maaf ya, diperkosa oleh kakek kandung dari usia 5 tahun sampai usia saya 16 tahun. Dia yang saat- cerita kita yang nggak enak ya. Padahal yang cerita udah ketawa-ketawa loh. Ya kita yang nggak enak ya. Astaga, maaf ya. Iya. Heeh. Itu maaf ya, pasti pertanyaan pertama, orang tua saat itu mengetahui atau tidak? Orang tua tidak mengetahui. Oke, kamu tidak cerita. Nggak boleh cerita. Kan dulu waktu awal kan 5 tahun ya, nggak boleh kasih tahu mama. Katanya gitu. Bagaimana itu maksudnya nggak boleh cerita? Ancam ya. Iya, diancam jangan kasih tahu ke orang tua, jangan kasih tahu Oh, ke mama. diancam. Iya. Jadi kamu nggak cerita sama sekali. Nggak cerita sama sekali. Sama kalau dulu kan nggak tahu ya apa sih ini, Iya, nggak 5 ngerti. tahun kan? Iya. Taunya tuh waktu masih SD, waktu udah pelajaran IPA baru tahu. Cuma kamu pasti merasakan hati kamu itu tidak enak kan, tidak Iya. nyaman, ada sedih gitu kan, cuma Bener, belum bener. ngerti kan? Iya, cuman belum ngerti ini Pendam apa. sendiri. Pendam sendiri. Terus? Setelah saya tahu tuh tentang pelajaran IPA, oh ini nih kayak gini salah, bukannya sayang. Dulu kan katanya waktu pertama kali itu karena sayang katanya gitu. Jadi kamu dimanipulasi. Iya. Setelah kamu tahu itu tidak sayang, kaget dong kamu. Iya, ternyata aku udah tidak suci lagi Iya. gitu. Jangan ketawa dong. saya nanti salah sama netizen deh. Iya. Kamu ketawa juga apa? Kita yang salah, Bu. Betul, Netizen kita Kiranya kita nggak punya Iya, empati kayak nggak ya. punya empati gitu. Aduh, oke. Nah, akhirnya makin parah nggak kondisi kamu? Makin parah. Di usia berapa makin parah? Di usia saya SMP itu, Mm-mm. saya nggak bisa fokus belajar tuh. Udah mikir ini gimana ya, saya ini harus kemana ya untuk menyelamatkan diri saya, harus bagaimana ya saya memulai percakapan entah dengan orang tua saya kah atau bagaimana kah, saya mikirnya kayak gitu kan. Sampai-sampai saya tuh kena penyakit saraf. Itu katanya karena ini, kamu keseringan minum obat, bukan? Bukan. Tapi Vertigo itu karena saya terlalu banyak mikir, terlalu banyak overthinking. Iya, overthinking bagaimana ke depannya, saya masih bisa hidup normal atau enggak dengan saya udah nggak suci, kalau orang tahu saya sudah tidak suci nanti saya dibenci orang gitu. Rasa bersalah, iya, rasa takut, cemas, khawatir, semuanya ada. Dan di SMP itu saya sempat saya minum obat saraf. 1 bulan tuh dikasih full 30 hari minum terus selama saya sekolah itu dari SMP sampai SMA saya minum obat saraf itu ke dokter saraf setiap bulan. Di SMP itu saya minum tuh obat untuk 1 bulan, saya minumin sekaligus di sekolah. Biar mati maksudnya. Matinya mati nggak sadar gitu. Biar meninggal udah capek. Iya, meninggal nggak sadar, nggak sakit gitu, Mas. Harapannya begitu kan? Harapannya nggak sakit, abis Iya. minum obat kan kayak di TV-TV udah bisa meninggal gitu kan. Iya, jadi nggak sakit kan? Iya. Ya udah kayak tertidur dan bangun di suatu tempat, harapannya begitu kan? Iya bener, dan ternyata sakit banget, nggak bisa nafas. Oh, sakit. Iya sakit, ternyata nggak jadi matinya, udah sakit lagi. Ini obrolan apa ya Allah? Ya Allah, udah kayak jadi. Tunggu bentar ya, saya nggak mau ketahuan, ntar saya salah. Terus kemudian habis itu? Karena pihak sekolah tidak tahu kondisi saya dikiranya minum narkoba. Iya sih, ya maksudnya bisa saja orang berasumsi itu. Iya. Kemudian Kemudian
Setelah saya sudah SMA, saya udah muak lah dengan segala ini. Aku pengen bebas, saya pengen ngelariin diri tuh awalnya, mau pergi aja dari situ. Mau Dari- kemana? Nggak tahu. Saya tuh punya ibu angkat, Oke. ibunya teman saya anggap ibu saya. Di situ tuh orang tua saya udah meninggal kok. Oh. Ibu saya udah Posisi udah meninggal. meninggal. Ya, ibu saya udah meninggal. Tambah Jadi sedih lagi yo. iya, yang saya anggap sebagai pelindung saya ya udah nggak ada. Jadi saya mau ikut ke ibu angkat saya tuh, tapi nggak diizinin keluar dari sekolah. Saya bilang waktu ke guru saya, Iya. ke wali kelas, gimana kalau anak bunda yang usianya 4 tahun, 5 tahun itu, kalau diperkosa kakeknya gimana perasaannya? Saya sampai ngomong kayak gitu, saking saya nggak bisa pindah sekolah. Terus? Nah, dari situlah diajak guru ke BK, cerita-cerita diarahin, saya dibawa ke tempat, bukan perlindungan anak ya. Kalau di kota-kota tuh namanya BP2KB P3A, Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Pemberdayaan Perempuan. Itu kayak mencari penyembuhan di situ atau buat apa itu? Saya niatnya mau lapor sih dari itu. Buat mau Jadi lapor. mau lapor polisi. Karena saat itu saya masih usianya di bawah umur kan, masih usia anak. Jadi yang ngelaporin pihak Oh, akhirnya lapor. saya lapor. Jadi si kakekmu itu akhirnya ditangkap. Ditangkap. Oh, proses berjalan dengan baik. Proses berjalan tidak mulus. Oh, tidak mulus. Iya, tidak semulus itu. Tahun kapan ternyata. itu pelaporan? Udah cukup lama sih, 2016. Oh, tidak mulus tapi akhirnya bisa. Bisa. Bagaimana akhirnya bisa? Ada kesaksian dari tante saya. Menambah barang Menambah, bukti. iya, menambah Oh, barang dia ngeles bukti. si kakekmu. Ngeles, awalnya ngeles. Jadi sekarang posisinya udah vonis dia. Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Maaf ya. Kenapa lu minta maaf? Oh, beliau meninggal, tapi sempat di penjara. Sempat di penjara, beliau sempat di penjara. Oh, berapa lama dia di penjara kemudian meninggal? Vonisnya sih 12 tahun ya. Oh, sama ya, 12 tahun. Tapi di penjaranya cuma 3 tahun. Oh, dapatnya cuma 3 tahun. Tapi waktu kamu dia divonis itu kamu umur berapa? Umur 16. 16 ya? Iya. Jadi udah bisa cerna? Iya. 3 tahun kecewa nggak waktu itu? Iya, kecewa. Saya menderitanya 11 tahun. Kok dia cuma 3 tahun sih di penjaranya? Kurang Iya sih, gitu ya biasanya dulu. ada begitu ya. Kalau kamu yang suami KDRT ya? Iya. Itu kamu laporin nggak? Enggak, Oh, nggak berani. akhirnya. Kan kayak ada tekanan gitu loh. Oh, akhirnya masing-masing jalan tuh. Lebih tepatnya selingkuh dan saya ditinggal. Oh, jadi ya udah kamu jalan sendiri dengan kondisimu. Iya, betul. Ini suami tahu kondisi kamu sekarang? Enggak, Enggak ya? enggak. Dia nonton, dia tahu dong ini. Harusnya tahu. Kamu nggak pada pakai masker nih? Lah ngapain? Kan kita bukan aib. Kita bukan aib. Udah gue suka lagi tuh kalimat. Iya, kalian tuh korban, kalian bukan aib. Dan jangan kalian takut dengan omongan-omongan orang kalau kalian itu akan mengalami hal-hal buruk kalau kalian speak up. Nggak usah takut gitu loh. Itu hak kalian. Mereka yang ngomong itu, mereka aja nggak peduli sama kalian. Betul. Maaf ya, saya ngomong kayak begini jadinya Emang kasar faktanya. gitu. Emang faktanya begitu. Kesannya peduli. Iya, Tapi begitu dimintain bantuan, hilang orangnya. Nggak ada satupun. iya. Udah satu, kalian ngalamin ya? Iya. Iya. Dan sekarang kita udah mulai signing gitu ya. Yang ngechat banyak teman-teman lama. Iya, giliran bagus ya pasti. Tapi kan kita mengambil positifnya gitu kan ya. Makanya saya senang banget hari ini bisa kita ngumpul di sini, Bu. Jujur, karena saya bikin podcast itu sebenarnya buah yang ingin saya petik itu ini. Dan mereka yang mendapatkan impact dari nonton itu. Saya hari ini tuh pengen bilang terima kasih Tuhan. Saya yang terima kasih, Mas Denny. Saya terima kasih. Kalian bisa lewatin ini, itu cukup buat saya. Iya. Itu cukup buat saya. Proses penyembuhan kalian cerita buat saya itu cukup.
Iya. Betul. Dan masih banyak sebenarnya teman-teman kita yang sudah pulih ya. Iya, betul. Yang mungkin kalau dibawa ke sini, di sini penuh nanti, Mas. Iya, ratusan Jadi, bahkan karena- ribuan yuk. Ya, karena banyak juga yang di luar kota, yang di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi. Jadi kami hadirkan yang memang mereka dekat dari Jakarta gitu. Iya. Dan hari ini terima kasih kalian datang ke sini. Sama-sama. Saya juga sebenarnya agak penasaran dan khawatir. Penasaran saya, hari ini ada Bulan dan anaknya. Mbak Rin. Iya, matanya ini bikin saya selalu sedih. Kalian katanya nanti akan coba bantu. Ini yang unik ya. Yang uniknya di situ ya. Korban membantu korban. Iya. Itu keren, gitu kan? Sebenarnya begini, Mas. Kenapa kami di EKMK ini membuka seperti kemarin ya dari Ulan, ayo mana para korban trauma berat, yang berat-berat itu, yang memang sudah help gitu ya, yang sudah di antara ambang ya begitulah ya, dia udah kakinya separuh di mana gitu ya. Justru mereka-mereka lah yang ketika kita bantu, kita pulihkan, mereka-mereka lah orang-orang yang semangatnya, yang keinginannya untuk menolong jauh lebih tinggi daripada orang yang kita ajari dan dia nggak mengalami trauma berat itu. Karena Jadi, mereka ini kali ya terpanggil karena lukanya. Betul. Jadi karena kan mereka ngalamin bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya mereka puluhan tahun ya, seperti Mbak Ocha 11 tahun ya Mbak ya. Iya. Mbak sampai berapa puluh Puluhan tahun. Puluhan tahun dengan menyimpan luka, menyimpan kepedihan, sakit gitu ya. Puluhan tahun itu kan penderitaan mereka bisa kita bayangkan. Nggak bisa diukur itu. Ya, sebesar apa. Nggak bisa dibayar pakai ganti rugi uang juga. Betul, Nggak bisa. Itu betul. nggak ada material di dunia yang bisa ganti Betul, gitu. betul. Nah, ketika mereka pulih dan ternyata akhirnya mereka meyakini, aku akhirnya pulih, aku bisa pulih. Nah, akhirnya mereka juga ada dorongan yang sangat kuat sekali untuk bisa membantu orang lain untuk bisa pulih juga seperti mereka. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi Caranya unik ya jadinya Jadi ya. bahkan kita tuh nggak pernah minta mereka juga untuk, ayo bantu yang lain ya. Iya. Enggak. Karena bagi kita setelah mereka kita pulihkan, lalu kita ajarin tekniknya sampai mereka juga mampu untuk melakukan sendiri gitu ya. Lalu mereka ketika pulih, pasti mereka akan didatangi orang minta pertolongan ya. Iya. Gitu. Cuma itu fase berikutnya yang memusingkan. Iya biasanya. Kalian kan tetap manusia, pasti ada kala capek, ada ini, ya kan, ada macam-macam ya. Iya, tapi kita bisa merilis emosi kita sendiri dengan bekal itu. Dengan teknik itu. Iya. Apa ya istilahnya? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia ya. Emang cara Tuhan itu emang luar biasa ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol. Kita coba terapinya dulu. Terapi ya bahasanya terapi ya. Kalian denger ini Pie, ada semangat positif nggak denger ceritanya salah dua dari mantan korban, salah dua lagi. Gimana? Ada semangat. Ada semangat. Jadi ada kayak tadinya saya kehilangan arah atau saya mau sempat melakukan aksi yang sama juga seperti mereka. Iya. Saya sampai bawa anak saya gitu yang tadinya ini pisau di tangan, saya bunuh nih anak saya. Saya sempat melakukan itu sama anak yang kecil, saya ditahan sama anak saya. Dan setelah dengar cerita mereka, saya jadi ternyata bukan saya aja ya. Kamu nggak sendiri. Aku nggak sendiri gitu. Dan masih ada loh ke depan, lihatlah ke depan. Tapi saya nggak tahu tujuan saya kemana, arah saya kemana. Gelap ya. Gelap. Kalian juga di rumah yang mungkin sekarang ini sedang mengalami apa yang dialami oleh teman-teman di sini. Kalian tuh orang hebat. Hanya kalian belum menemukan jalannya saja dan jubahnya. Itu cuma masalah waktu. Ya semoga kalian nonton ini ada harapan yang kalian bisa ambil di rumah dan semoga kalian juga bisa melewati ini ya. Amin. Ya udah, monggo Harus Bu. bisa. Dipimpin deh Bu. Ini saya udah nggak tahu nih habis ini apa nih prosesnya gimana. Monggo. Satu-satu ya, satu Menarik satu di sekali. sini ya. Mungkin saya Ibu perlu apa? bergeser. Nanti mungkin Aku juga bisa bergeser kok. tangan di satu-satu. Tadi Mbak Ocha pegang siapa? Pegang dulu. Si Dede. Aku, Pak. Oh, atau di kalau Arin tadi yang pegang siapa? Saya. Oh ya, coba Oke. tukeran Oke. tukeran duduk. Ini
Mbak Teulan. Oke. Teulan boleh tutup mata. Apa yang Teulan rasanya yang Teulan rasakan saat ini? Saya rasakan saat ini. Saya capek. Saya Lelah. Terus perasaan apa lagi selain gemeter, merasa ingin matahin kaki pelaku, merasa sedih? dan saya nggak tahu arah hidup saya kemana. Tidak tahu arah hidup. Dan kenapa tuh hujan ini tuh ada terus selalu menghampiri saya gitu. Merasa grogi, gugup ketika bahas peristiwa itu. Terus takut melihat benda tajam. Kayak pengen masuk saya bunuh anak saya dan saya gitu. Sampai situnya intinya. Capek dengan semuanya ya. Teh. Iya. Jadi saya agak ada rasa trauma melihat benda tajam. Takut melihat benda tajam. Karena ada riwayat KDRT. Jadi saya pikir semua laki-laki itu sama ya. Jadi saya rilis perasaan Teulan untuk saat ini dulu ya. Iya. Kan Teulan udah tahu suspek belum? Suspek itu di area sini. Ini? Atau ini? Sebelah sini, iya. Di sebelah sini. Ini kah? Di sini ada terasa yang agak sakit. Di sini, pakai 2 jari. Nah, kita mulai ya Teulan ya. Meskipun saya masih merasakan perasaan marah, Merasa ingin matahin kaki pelaku, merasa sedih, merasa ingin nangis, terus, gelisah, lelah, tidak tahu arah hidup, merasa ujian ini terlalu berat, takut melihat benda tajam, dan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa pemerkosaan itu saya terima. Saya terima dan ikhlaskan dan memutuskan untuk membuang semua emosi negatif ini demi kebahagiaan dan keberlangsungan hidup saya. Sekarang tapping ya Teulan ya. Saya ikhlaskan untuk membuang semua emosi negatif ini. Saya ikhlaskan untuk membuang semua emosi negatif ini. Saya ingin membuang semua emosi negatif ini. Saya ikhlaskan untuk membuang semua emosi negatif ini. Sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kelangsungan hidupku. Ambil nafas, Mbak. Buang. Ambil nafas lagi. Buang. Ambil nafas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, buang. Saya boleh tanya lagi ya? Iya. Perasaan ingin nangis terus. Dari 10 ada turun nggak Teh? Ada. Rasa ingin nangis terus. Jadi berapa? Dari 10 jadi berapa turunnya? Jadi 7 ya. Jadi 7. Merasa sedih? Udah enggak. Udah 0. Ya. Oke, bagus. Ingin nangis? Udah 0. 0. Oke. Tidak ada tempat untuk bersandar. Dari 3 turun ke 0. Takut benda tajam. Dari 5 turun ke Masih kedua. 2. Nggak apa-apa. Iya. Takut hal ini terjadi lagi. Dari 5 turun ke 1 ya. 1. Oke. Boleh ya saya ambil alih ya? Iya. Bentar ya. Gantian ya. Makasih ya Mbak Ocha. Iya. Kamu kalau ingat, coba tutup mata. Cek suamimu di persidangan. Cek perasaannya gimana? Rasanya kesel. Oke, rasakan dulu. Kesel. Mukanya ada, lihat mukanya, nggak usah ngomong, lihat mukanya. Terus kamu mau dilinggis, bayangkan lagi. Kamu dibawain pisau kamu. Bayangkan perasaanmu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, meskipun saya merasakan perasaan tidak nyaman, takut, cemas, khawatir, was-was, takut dibunuh, sebel lihat mukanya, nggak terima, takut benda tajam, dan segala sesuatu yang saya rasakan saat ini. Saya menerima dan mengerti diri saya seutuhnya dan meniatkan untuk membuang semua emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Boleh dibuang? Mau dibuang? Oke ya. Tarik nafas saja. Hembuskan. Boleh ya saya buang ya? Oke, saya niatkan untuk buang semua emosi negatif ini. Fokus saja pada perasaan-perasaan itu, saya niatkan untuk buang semua emosi negatif ini.
pegang sini. Terus saya niatkan membuang semua emosi negatif ini, saya niatkan untuk membuang semua emosi negatif ini. Saya ikhlas untuk membuang semua perasaan negatif ini, saya ikhlas untuk membuang semua emosi negatif ini. Saya niatkan untuk membuang perasaan sedih ini. Saya niatkan untuk membuang semua perasaan sedih ini. Saya niatkan untuk membuang semua perasaan sedih ini. Saya niatkan untuk membuang semua perasaan sedih ini. Saya niatkan untuk tarik nafas saja, Mbak. Hembuskan. Lagi. Hembuskan lagi. Sekali lagi, tarik nafas dalam aja. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. Buas, hembuskan semua. Oke, cek. Clear. Bayangin suaminya. Aman? Ngapain takut ya? Oke, pegang sini. Ikuti saya. Saya adalah pribadi yang baik. Saya adalah pribadi yang baik, Pribadi yang mengizinkan diri saya pribadi yang menceritakan diri saya untuk tenang, untuk tenang batin seimbang, dan seimbang dan percaya diri. dan percaya diri. Mulai sekarang dan seterusnya. Mulai sekarang dan seterusnya. Ketika saya ingat suami saya Ketika saya ingat suami saya dan kejadian yang dialami oleh anak saya, dan kejadian yang dialami oleh anak saya bisa menerima, bisa menerima. saya memaafkan, Saya memaafkan. saya ikhlas, Saya ikhlas. saya tenang, Saya tenang. saya nyaman, Saya nyaman. saya damai, Saya damai. saya layak berbahagia, Saya layak berbahagia. saya layak percaya diri, Saya layak percaya diri. saya mencintai diri saya, Saya mencintai saya diri menghargai diri saya. Saya menghargai Inilah diri diri saya sekarang. saya. Inilah diri saya Dan sekarang. seterusnya. Dan seterusnya. Tarik nafas saja. 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Oke. Alhamdulillah. Makasih banyak. Makasih banyak Iya, Bang Lipi Riko. ya. Ibu Lipi makasih banyak. Pak Agus Iya, semuanya. Gantian dulu sini. Oke, boleh, Apa, boleh. kasih telepon dulu, pasangin. Bentar. Oke. Mau saya nanya dulu apa Ibu yang mau nanya? Nggak apa-apa, monggo. Itu kalau habis kayak begini, ini kan after ya? Kamu seperti tadi itu ngerasanya, Rasanya. oh gitu. Sedih. Jadi menceritakan kayak waktu semalam juga ya Bu, saya dikit-dikit nangis ya. Oh, Alhamdulillah. Airin gimana tadi? Udah netral gitu tadi itu? Udah. Hah? Dia nangis ya tadi? Sedih sih, sedih. Kamu berasa sedih pas proses terapi tadi? Terus sedihnya kemana habis itu? Hilang? Udah hilang. Udah Hilang? hilang. Hah? Udah. Maksud sih? Udah. Santai. Lucu banget. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Bener kayak sulap ya. Alhamdulillah. Saya ikut senang ya. Maksudnya nggak tahu ya kalau penonton di rumah ya bisa ngerasain senengnya gitu ya. Iya. Tadi ada kesulitan nggak di Airin? Enggak, kita itu yang penting pemetaannya benar, tappingnya benar, titiknya, itu nggak ada masalah. Tadi kan ada 17 kayak titik gitu ya. Itu buat apa ya? Jadi ini base kalau di psikologi masuknya di psikologi energi. Sebenarnya teknik ini pengembangan dari teknik yang dibuat oleh namanya Gary Craig. Ya, ini teknik biasanya digunakan untuk trauma perang. Intinya begini-begini buat apa? Menstimuli titik meridian. Yang kaitannya dengan emosi. Emosi, listrik tubuh. Sembari ngomong-ngomong tadi saat, gitu ya. Jadi pada saat orang cemas, takut, khawatir, was-was itu gelombang otaknya, dendritnya itu kacau. Oke. Nah, dengan di tapping itu stabil. Pada saat itu dia suruh, fungsinya. iya, untuk itu saya selalu menstimuli. Bayangkan mukanya ini, bayangkan kejadian itu, kejadian ini, kan dia pasti bergejolak. Gejolak itu langsung kami tapping untuk menetralkan. Jadi stabil. Tadi pas gini-gini ngerasa apa itu? Ada kayak bagaimana? Apa? Kayak emosi cara ini perlahan gitu, kayak oh iya ya, kamu tuh harus memaafkan diri sendiri. Ayo bukalah. Oh, kayak ada kesadaran kayak gitu. ada kesadaran sendiri. Jadi kayak udah ya, maafkanlah orang itu gitu loh. Kayak udahlah, jangan, ayo kita menata nih bahwa di depan itu ada loh masa depan yang harus kita perjuangkan. Itu yang ngomong dirimu sendiri. Diri saya sendiri. Kamu juga ngalamin tadi kayak begitu. Ngalamin. Terus yang ini loh, aku agak bingung tadi itu. Soft spot, iya. Itu apa sih? Bagian apa? Untuk buang emosi. Meskipun saya merasakan perasaan bla 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 bla. Tapi kan harusnya yang mengalami. Tapi tadi kan yang terapis, yang Karasakti. terapisnya juga gitu juga. Iya, karena saya. Ibu juga tadi gitu-gitu. Kan Iya. ini psikologi energi. Energi. Jadi energi kita bahkan sebenarnya bisa juga ya, yang kliennya nggak perlu melakukan, Seperti cukup yang saya tutup lakukan. mata saja. Tadi Seperti kan yang saya yang tadi lakukan tadi. dilakukan. Ya. Malah kalian yang begini-begini. Iya. Jadi kami yang meniatkan melakukan Iya. rilis ini untuk beliau. Kasih gue logikanya dong. Jadi gini. Dia gini-gini. Bang masih ingat nggak? Ntar lama-lama orang niruin kan. Zaman dulu, abang ketika orang tua marah,
nggak ngomong beliau. Hmm? Abang lewat aja kerasa nggak? Ya, bisa Orang berasa tua gua- energinya. Orang tua gua marah. Nggak enak nih Iya, gitu. Ada itu- kayak hawanya gitu. Iya, itu psikologi energi dibahasnya. Mm-mm. Pada saat kita berhadapan dengan klien, Mm-mm. empati kita masuk kan? Mm-mm. Nah, disitulah empati kita itulah yang kita buat jembatan untuk menyembuhkan orang itu. Oh, jadi ini kayak membuka energimu ke dia gitu. Iya, sama halnya, Bang. Ada orang sedih. Abang baru ceria sekali dan sebagainya. Orang sedih itu datang ke tempat abang, pasti ikut seneng. Kesirep energi Iya, kita energi ibaratnya. kita. Tapi ketika dia lebih besar, kita lemes. Iya. Kita ikut sedih. Iya. Nah, di situ itu. Oh, jadi ada tuh begituan ya? Ada. Nah, aku mau nanya buat Ibu Pilih. Vili. Ibu Vili, kalau buat orang di rumah gitu kan, yang mengalami trauma, bagaimana kita membahasakan kondisi dia supaya dia bisa mengerti? Tadi kan Ibu sempat ngobrol sama aku di depan Ya, tuh ya. intinya gini, ketika misalkan kadang kan orang nggak ngeh kalau dia tuh mengalami emosi negatif Iya. ya. Misalkan orang yang mudah marah, karena kadang dia pikir ya udah memang aku orangnya begini. Iya. Memang aku tuh orangnya temperamen dan mudah marah. Dia Iya. tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang butuh untuk disembuhkan, butuh untuk ditangani, butuh untuk dirilis gitu loh. Jadi ya mungkin teman-teman yang di rumah nih kalau misalnya ada yang merasa mudah tersinggung, orang ngomong sedikit kok kayaknya langsung masuk ke hati dan sangat terluka gitu ya. Artinya di situ yang bersangkutan pernah mengalami luka yang terakumulasi atau mungkin luka lama yang sebenarnya tidak dia sadari. Itu yang dimaksud dengan ada datanya. Data, Gitu. ya, Data ini. kesedihan. Jadi nggak mungkin orang itu melakukan sesuatu di ke depan hari kalau Iya. dia nggak punya data di Nggak belakang. mungkin. Betul. Termasuk kejahatan-kejahatan Iya. pelaku gitu. Iya. Betul. Oh, jadi kita nih semua harus introspeksi ngelihat diri kita juga gitu. Betul. Betul. Jadi kayak mungkin kan selama perjalanan hidup kita nih, anggap umur kita nih 30, 40, 50 tahun. Nah, dalam proses perjalanan itu kan tentu ada hal-hal kejadian-kejadian yang menyisakan rasa, Iya. rasa emosi negatif di hati kita. Yang mungkin kejadiannya kita sudah lupa. Bahkan kejadiannya sudah kita lupakan. Nah, tetapi ketika mungkin kita merem atau pas kita mau tidur atau pas ada waktu di mana kita gelombang otaknya turun gitu ya, sendiri misalnya hening, itu kan muncul ingatan-ingatan Kayak luka-luka. ke-trigger. Ya. Ke-trigger, iya. Nah, Oke. artinya di situ ada luka yang perlu disembuhkan, perlu kita sadari. Oh ya, ternyata aku kok ketika mau tidur kok aku tiba-tiba ngerasain sedih yang aku nggak tahu kenapa. Kita tapping, itu bisa kita netralkan, kita rilis supaya artinya gini, supaya misalkan ada kejadian baru nih, misalnya kita berselisih paham dengan siapa. Nah, ketika misalkan ada luka dari masa lalu yang belum sembuh, ketika hari itu misalkan ada kejadian yang marahnya harusnya cuma level 1, ketika ada luka yang belum sembuh, maka bisa level 10. Bisa naik dia. Bisa naik. Karena apa? Akumulasi yang lalu itu ketarik ke masa momen sekarang dan itu pecah di situ. Gitu. Jadi Contoh sederhananya gini, Bang Densu. Mbak nikah berarti berapa kali? 2. 2 kali ya. Cerai kenapa? Yang pertama cerai karena mertua ya. Karena mertua. Mertua kenapa? Ya, udahlah pilih yang cantik, yang kaya seperti itu sih. Iya, jadi dia Iya, merasa kecewa. jadi merasa Enggak, dengan minder. suami pertama. Iya. Cerai. Cerai karena itu mertua, problem itu mertua. Ya Ah. udah kamu Ikut campur. dicampur lah, ada campur tangan. Dan yang menceraikan pun juga bukan suami. Mbak kan bilang pernah di KDRT ya. Iya. Nah, suami pertama Sama yang kedua. sama kedua. Heeh. Nah, sekarang KDRT kenapa terjadi di Mbak Wulan kan itu? Mbak pernah nggak mendengar sebuah cerita Pernah. fase Mbak SD, TK lah, TK sampai dengan SMP terkait di keluarga Mbak ada suami yang melakukan hal itu? Eh, Cek. Kalau kalau Suami keluarga atau tetangga, orang enggak ada. dekat, Kalau orang tetangga dekat, ya. orang dekat yang kecil Iya. itu sering lihat. Saya lihat. Data masuk kan? Iya, oke. Data itu akan jadi data dia. Iya, tapi kan nggak ada urusannya sama dia kan? Memang data itu nggak butuh urusan sama orang lain. Heeh. Contoh kasus Bang. Di Polda Metro Jaya ada seorang pelajar putri SMK Iya. diperkosa 13 orang, Heeh. orang pang kenalan di Facebook, 1 tidak tertangkap. Oke. Nah, selang beberapa tahun setelah itu ada seorang perempuan anak SMK Iya. mengalami peristiwa yang sama atas kejadian itu. Oke. Nah,
pada saat kami cek memorinya, kebetulan saya yang healing krisisnya saya. Iya. Nah, setelah healing selesai seperti ini, saya tergelitik untuk ngecek data dia kenapa kok bisa Mau cari dia tahu digilir. datanya dari mana? Dia ya Oke. digilir. Kami cek datanya, ternyata ditemukan data dia itu usia 2 bulan baru digendong ibunya, ditaruh di tempat tidur, terus ada TV tayangan buzzer. Tayangan itu menceritakan Iya. cerita bahwa ada pelajar SMK digilir 13 orang Iya, berita dan ya. kabur 1. Heeh. Dan mereka kenalan lewat Facebook. Iya, berita isinya berita kan. Heeh. Nah, dan itu data itu masuk dan ini pada saat besar mengalami peristiwa yang sama. Tunggu, di anak 2 bulan ini. Pada saat dia 2 pelajar bulan SMK. itu? Iya, Bisa ya? Bisa. SMK. Enggak, setelah dia besar. Setelah dia besar. Iya kan 2 bulan itu. Iya, data masuk. Untuk itu ketika kita punya anak usia 2 bulan sampai dengan SMP kelas 1, Iya, iya. hati-hati. Tontonan harus dijaga ketika kita tidak boleh ribut di depan anak. Benar-benar itu akan terjadi dalam kehidupan anak itu sendiri ke depannya nanti. Sangat sensitif kalau aku bilang. Apapun yang masuk ke dia datanya itu penting banget. Iya. Betul kan? Iya. Dan itu akan menjadi Menjadi Kenyataan dia. proyeksi. Iya. betul kan? proyeksi blueprint dia. dalam kehidupan dia di masa Saya yang akan feeling datang. ini kejawab nih, maksudnya ada logikanya gitu. Jadi walaupun memang usianya baru 1 tahun, ada kan saya kan agak suka nggak baca jurnal ya, istri saya yang baca. Cuma saya feeling mau usianya berapapun, apapun yang lu ngomong di depan anak itu atau dia lihat itu akan jadi sesuatu. Iya. Ya. Saya percayanya begitu. Iya. Makanya anak saya Biel, saya sih nggak terlalu ngikutin teori orang ya. Pokoknya saya ajarkan mau dari usia dia masih 0 itu, saya ajarkan selalu hal yang baik. Ini parenting yang bagus. Betul. Waduh. Anak ini Coba-coba jadi parenting yang bagus. bagus. Kesalahan orang, khususnya orang tua, menganggap anak nggak tahu. Sementara apa yang kita omongkan itu akan menjadi data dia. Sama ini juga, Pak. Mereka tuh suka melayar-layarkan. Umur segini, itu dia belum paham. Jadi nggak usah di ini. Umur segitu. Nah, beda konsep ya. Saya sih ya terserah kau. Tapi fakta ilmiah menyatakan data apapun yang kita masukkan ke anak itu akan terjadi di kedepannya nanti. Ada jurnal itu begitu ya? Banyak sekali. Saya suka nih yang begini-begini sebenarnya. Karena saya percaya alam bawah sadar itu mempengaruhi kehidupan orang di kemudian hari. Iya, betul. Orang yang hidup dengan trauma, itu jalannya itu akan berliku-liku. Betul. Karena saya percaya energi negatif yang ada dalam diri kita, dia narik energi negatif. Betul. 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 Betul ya? Betul sekali. Lumayan pinter nih gue. Iya. Untuk itu penting sekali di Indonesia ini ada orang tua harus belajar parenting serius. Iya. Kami di Jogja itu punya komunitas namanya School for Parenting. Iya. Itu baru mereka itu tahu, sadar pada saat mengikuti kelas itu. Oh seperti ini toh, oh seperti ini toh. Sampai kemarin saya sempat ngomong, Ibu, Bapak pasang CCTV di ruangan anak Anda. Gitu loh, perhatikan perilaku anak Anda. Iya, supaya bisa tahu. Nanti Anda akan lihat ada kondisi anak Anda menggesek-gesekkan kelaminnya di boneka atau di bantal. Masa? Anak cowok apa cewek? Mau cowok atau cewek. Cek, setelah itu Anda datangi tanpa Anda marah. Tanya, kenapa seperti ini nak? Pasti ada yang megang dulunya. Oh. Itu baru heboh itu. Kondisi seperti itu. Ini waktu kita terbatas ini. Siap. Sebenarnya seru sekali obrolan Didi ya. Iya. Tapi nanti kita coba cari waktu lain ya penontonnya. Kita coba cari waktu lain. Tapi aku pengen persingkat dengan poin-poin yang pertama tadi. Pada saat proses healing itu. Tadi berarti dia dikosongkan dulu ya. Dikosongkan. Sampai takaran dari 10 sampai 0 gitu ya. Iya. Habis Emosinya ya. Emosinya ya. Iya, emosinya. Nah itu kan perlu waktu karena Iya. tiap orang beda-beda ya. Betul sekali. Ya. Jadi yang dipetakan itu sebenarnya adalah perasaannya, bukan dia tidak perlu menceritakan kronologi kejadian, nggak perlu diceritakan. Kita fokus pada rasa atas kejadian itu. Karena itu di situ dia barangnya tuh Jadi ibaratnya. rasanya apa? Marah, benci, kesel, cemas, khawatir, takut, Ya. dan lain-lain. Baru itu dibuang. Setelah dibuang, isi sugesti positif, Ya. kebalikan dari apa yang dia rasa, dari yang negatif tadi itu. Oke. Lalu sealing selesai. Tapi ada kemungkinan nggak orang itu akan menolak sugesti positif itu di dirinya? Ada kemungkinan nggak? Ada. Ada kalau Ada. dia belum 0 ya. Iya. Betul. Itu betul maksudnya sekali, kan. iya. Makanya dicek dulu gitu. Iya, Ya. betul. Harus Tadi- scoring sampai 0. Betul. Tadi sempat agak nolak nggak pas diisi? Agak sebagian pas Ada. pisau itu loh, pas bagian Pas pisau yang tadi pas ya? pisau. Itu paling berat ya? Paling berat itu.
gitu. Tapi kayak- setelah berapa kali tadi aku lihat kayaknya ada rilis ya. Ada rilis. Iya, kamu sempat ngomong ngapain harus takut gitu ya? Iya benar. Kok bisa kamu ngomong gitu tiba-tiba tadi? Nggak ada rasa takut lagi sih. Oh Dia iya. mau pegang pisau, golok atau linggis. Kalau kamu tadi paling berat ini bagian mana? Takut mandi terus ada pelaku. Iya, soalnya kejadiannya begitu. Itu paling susah 0 ya? Iya. Lama itu tadi. 7, tapi 7 itu habis itu langsung 0. Dari 7 langsung 0. Iya. Nah, itu tiba-tiba rilis, kamu ngerasa apa tadi? Mana ya? Tahu lagi. Iya, lega. Kamu ngerasain lega gitu. Lega. Apa yang kamu rasa? Cuma lega aja gitu tiba-tiba. Tapi kamu belum dapat logikanya? Belum. Belum ya? Belum. Tapi kamu rasanya kamu tahu itu sudah pergi. Kamu tahu. Tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat gitu. Kamu udah bangga belum sama dirimu sekarang hari ini? Udah. Bangga banget ya. Ya kita harus gimana ke depannya gitu kan, kita masih panjang ya kan. Masih panjang ya? Iya masih panjang. Mau pelukan nggak sama ibu? Udah bisa berjuang sampai saat ini ya. Luar biasa ya. Banyak. Terima kasih ya. Dan ini kan masih akan berlanjut lah prosesnya gitu. Proses itu kan tidak berhenti di satu titik doang. Tapi dia akan memulai sesuatu yang baru gitu. Betul. Dan setiap orang di rumah juga akan mengalami apa yang mungkin kalian alami hari ini dengan menonton ini. Semoga mereka mendapatkan kekuatan positif gitu. Ada nggak masukan ya mungkin ya buat orang-orang di rumah? Kan paling nggak kan logikanya udah ada tuh. Cek, lu punya data ini nggak? Gitu. Anggap dia punya data itu. Apa hal pelan yang bisa dilakukan prosesnya gitu loh? Iya. Mungkin yang sangat sederhana bisa dilakukan adalah pegang source spot kita. Source spot itu gimana sih? Seperti ini Bang Densu. Gimana sih titiknya pas di sini kan? Bagian yang paling sakit coba cek. Paling sakit. Kalau Iya. ditekan. Tekan setiap orang beda-beda. Iya, Agak beda-beda. sakit. Nah, agak sakit. Ditekan sedikit. Yang paling sakit. Saya udah bulletproof soalnya. Udah nggak tahu yang mana itu. Nah, izin Bang Densu. Iya betul. Kan ini, mohon maaf. Kan gini. Nah, artinya putaran-putaran sini. Ah iya, Nah. ini lumayan berasa Nah, dikit. coba ini. Nah, enggak kan? Yang lainnya. Oke. Yang agak sakit. Buatkan aku yuk. Iya. Ya gini lumayan. Nah, agak itu berasa gini. yang agak kerasa itu Iya. artinya Ntar ke titik sana. meridiannya. Oke, Nah, meridian itu nih. diputar Ntar ke sana. arah jarum jam. Oh jam Balik ya? ya. Oh ada Ya, arah jarum jam. Diputar lembut aja Oh lembut aja. sambil merasakan perasaan nggak nyaman dalam diri kita. Oke. Nah, itu cuma di dalam hati aku niatkan untuk membuang semua perasaan negatif ini. Nah, itu diputar sambil baca itu terus. Aku memaafkan Onat. Aku memaafkan Onat. Aku memaafkan Onat. Seperti itu. Iya. Nah, itu menurunkan intensitas emosi kita. Yang Iya, mau iya. nekat jadi nggak nekat gitu Iya, loh. iya. Nah, di situ itu. Itu mungkin untuk P3K-nya dulu lah. Oke. Sebelum minta pertolongan profesional ya. Iya. Nah, kalau Paling nggak dari situ dia belajar mengenali dirinya pelan-pelan. Ini kayak proses kontemplasi ya. iya, betul. Arah jarum jam. Ah, Bayangkan hal-hal yang kalian tidak suka. iya. Mulai ngobrol tuh. Betul. Mulai Betul. ngobrol tuh. Itu dengan sendiri rilis. Oh, dia turun tuh. Turun terus. Nah, kalau sampai digitukan itu masih belum turun, berarti kadarnya sudah sangat tinggi sekali Iya, iya. emosinya. Nah, itu butuh pertolongan profesional. Iya, Dan tentu bayarnya kan mahal itu. iya betul. Nah, kayak kamu aja gratisan. Iya, iya. Tapi aku takut ya kalian juga kadang-kadang kerepotan ya. Iya. Tapi yang penting sih nomor satu adalah terima kasih buat YKMK. YKMK. Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Terima kasih juga Bu Fili, Pak Iya. Agus, Mbak Mbak Rere. Ocha, Mbak Rere. Hans. Cuma ada satu tadi saya mau nanya. Itu benar tadi saya dengar cerita ya. Kamu maaf ya, ini jadi aib ya. Udah dulu tuh sampai anak tuh kamu pukulin juga katanya segala macam. ya? Iya, dari anak pertama saya udah taliin pakai tali rafia itu anak Setega pertama. itu kamu waktu itu saat itu. Iya. Oh, dan setelah kamu sudah melewati proses itu, kamu sempat mengenang kembali masa itu nggak? Iya. Terus apa yang kamu rasa kayak, kok gue kayak dulu apa bagaimana gitu? Enggak sih, biasa aja. Oh, udah biasa Seperti- aja. iya, Kamu iya. bisa mengerti. Iya, karena saya di posisi itu, saya ngerti diri saya sendiri. Oh, tapi Iya. tidak membenarkan. Tidak membenarkan. Karena akhirnya yang dibutuhkan sama semua orang itu pengertian. Betul. Trauma ya anakmu ya. Mengerti Iya. diri Sama kamu. sendiri. Trauma. Iya. Iya, karena
ketidaktahuan inilah yang membawa rasa takut ya. Dan rasa takut ini kan yang akhirnya cenderung menimbulkan lebih banyak lagi luka dan trauma dalam diri kita. Anaknya itu trauma dan dia sendiri yang menterapi anaknya. Sekarang ya, Iya, akhirnya ya, iya, karena ada bekas yang kamu tinggalkan juga ya. iya. Jadi ini sebenarnya luka-luka ini saling menular ya. Saling menular. Karena ada data-data itu Iya. ya. Iya. Untuk itu harus diputus. Iya. Untuk melahirkan generasi yang lebih bagus secara mental maupun pikirannya. Dan biasanya dimulai dengan rasa takut ya. Iya. Kalau saya tuh takut ngecewain orang itu. Itu trauma saya Jangan bagaimana dirilis, semua? jangan dirilis. Jangan dirilis. Saya takut ngecewain orang. Jadi saya juga sebenarnya punya trauma ini. Gara-gara ini saya jadi mikir gitu. Saya tuh takut ngecewain orang. Saya takut orang tuh salah sangka tentang saya. Oh, itu gue paling takut. Tapi makanya gue suka kecewa gitu loh. Kadang-kadang kalau gue ngelakuin sesuatu, gue jadi kecewa sendiri. Oh, Dan itu membuat daya semangat gue untuk membantu tuh turun. Cuma untungnya saya masih punya Tuhan. Iya. Kalau saya nggak punya Tuhan dalam hidup saya, mungkin saya Betul. tidak akan membantu orang lagi. Iya. Karena itu ngaruh banget loh. Kadang-kadang kita bantu orang, terus kita dibilang begini, dibilang begitu. Tapi nggak salah juga orang itu. iya. Tapi perasaan orang bukan urusan kita. Itu ilmunya beliau. Perasaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab Bukan, kita. Bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab Yang dia. terpenting adalah tanggung jawab kita adalah terus berbuat baik, terus dalam langkah-langkah yang baik. Perkara orang berpersepsi atau apapun, kita kan tidak di manusia yang merdeka, yang tidak didesain atas persepsi orang lain. Jadi diri kita adalah merdeka, kita bebas mau menjadi apa saja yang tentunya dalam versi terbaik dari diri kita. Betul. Gitu. Jadi kalau kita hidup atas persepsi orang lain, maka kita akan lelah, kita akan capek. Iya. Kok begini, kok begitu. Jadi ya kita yang perlu kita lakukan adalah tetap berada dalam koridor yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Semua hal yang kita lakukan kita niatkan dengan hal yang baik. Iya. Walaupun kadang-kadang apa yang niat baik kita bisa Belum tentu. berakhir atau berujung tidak baik. Ya, Tapi kita harus tetap di koridor itu. ya, Karena itu yang membuat kita baik sampai ujungnya. iya. Betul. Jangan kita akhir berbelok gitu ya. Ya udah kalau begitu. Tapi luar biasa Bang Densu. Kita terima kasih banyak hal terkait dengan podcastnya Bang Densu selama ini menyelamatkan banyak Banyak orang. jiwa. salah satunya nih. Terima kasih Mas Densu. Itu thank you. Di luaran sana hampir mendekati 1.000 gara-gara podcast Bang Densu mereka dapat hidup baru. Terima Aduh, kasih. Saya tidak mau terima itu semua karena Iya. menurut saya manusia, saya terbatas. Tapi hari ini saya pengen mengembalikan itu semua kepada Tuhan nomor satu dan netizen. Karena jangan di saya ini cuman sedikit saja saya sudah hidup. Ya. Kalian yang terbantu itu karena netizen yang bantu kalian. Saya cuma wadah. So, saya percaya tiap doa-doa orang yang melihat korban-korban di sini, tidak semuanya itu berdoa dengan hati. Tapi saya percaya orang yang berdoa dengan hati itu akan menuai segala kebaikan di kemudian hari. Iya. Karena dia sudah menolong tanpa dia harus pergi jauh-jauh lewat doanya untuk orang-orang yang Iya. mengalami. Hari ini kita menyaksikan ya. Iya. Senang ikut senang. Ya. Jiwa-jiwa Tapi yang perlu terlepas. dites dulu nggak dengan pisau? Boleh? Perlu dites nggak? Kan kalau orang takut trauma pisau Nggak usah lah. harus dipastikan. Masuk. Iya, Iya. harus. Kalau di kita untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah rilis, harus dihadapkan pada objek yang dia takut. Oh gitu ya. Ya, Ada pisau kecil aja, pisau kecil. golok pun nggak masalah sebenarnya. Yang kecil aja. Pun gak masalah ya. Ini Sudah Bu, tidak mau pegang. Iya. Tajam. masih ada takut dikit deh. Ada. Yakin nih? Yakin? Apa dulu pernah diancam pisau? Jangan. Enggak ini tuh. Tadinya saya takut banget. Di rumah pun gak ada yang Nggak tajam. berani. Gak ada yang tajam. Tajam. Oh, kamu takut tajamnya itu saking Tajamnya tangan. ini. Aduh, ini tajam Pernah nih. diancam Tusuk pakai ini. itu? Oh, iya, kejadiannya begitu. Oh gitu ya. Anaknya juga. Ah, Oh. Tusuk kritis. Tapi kalau bukan dengan pisau, golok gitu loh. Iya. Itu sampai dengan golok itu. Udah. Makanya saya sampai nitipin Saya ke yang serem. tetangga saya. Pegang. Saya sampai nitipin ke tetangga saya. Iya. Bisa. Bang, saya nitip golok nih bang. Lu ngapain sih gitu kan? Saking takutnya. Enggak bang, aku takut. Dan pernah kejadian di Idul Adha itu, Heeh. lagi nyuci daging ya kan? Heeh. Tiba-tiba ada yang bawa kok. Astagfirullahaladzim, langsung saya kaget gitu Iya, kan. jadi kayak apa ya? Fobia. Fobia. Fobia golok Fobia. gitu. Makanya nih,
anak saya dua-duanya, dia yang ini apa? Buktinya gitu. Iya. Kenapa sih Bun ini nggak ada pisau yang tajam di rumah? Kalau saya memotong apa? Ya udah terserah lah mau ini Yang penting kepotong. main blender aja saya gitu. Iya, daripada kamu takut. Daripada saya gitu. takut gitu. Sampai golok pun saya titipin ke tetangga saya gitu. Ya berarti selesai sudah kita, nanti kita ketemu lagi. Ada pesan nggak buat Bapak? Bapak yang di penjara? Enggak ada. Mati aja lah. Nggak ada ya? Mati Lucu aja, banget. ya. Kamu buat mantan suami, udah mantan suami ya jadinya ya? Ada pesan nggak buat dia gitu? Ya kalau Doakan yang baik-baik ya, ya. doakan yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Semua ada Semoga hikmahnya. semua ada hikmahnya dan semoga bisa apa ya bertobat lah. Bertobat ya? Bertobat dan jangan mengulangin. Iya, Karena karena pintu pengampunan pintu ada. pengampunan ada. Pak, sedikit Pak sebelum penutup. Tadi kan kita ngobrol, kalau sebenarnya pelaku pun dia punya data yang membuat dia akhirnya menjadi pelaku kan ya? Betul. Jadi apa nasihat terbaik untuk pelaku-pelaku di luar sana yang punya masalah-masalah ini sepatutnya kan pasti kan mereka juga ada yang nonton nih kan, Iya. kan manusia yang nonton nih macam-macam gitu Iya. loh. Ini seperti yang dilakukan di Polda NTT. Mm-mm. Ini ada sebuah terobosan yang dimana para residivis yang selalu mengulang kejahatan Mm-mm. itu kita lakukan terapi, yang dimana ternyata mereka melakukan sesuatu itu karena ada data di masa lampau dia. Iya betul. Nah, orang ini nggak pengen nyuri, Iya. tapi setiap kali dia ke-trigger harus nyuri. Setiap kali ke-trigger dia harus mukul. Iya. Pada saat selesai mukul, pasti mungkin dia nyesel. Nah, itu artinya dia ada punya luka. Nah, orang-orang seperti itu, sebenarnya kalau mau dibantu, diterapi, datanya atau traumanya kami sebut seperti itu kembali ke jalan yang benar kok. Oh. Tanpa kita suruh. Karena nggak ada data. Berarti semua manusia itu basicnya sebenarnya Baik. bisa baik. Baik. Sangat bisa. Karena ada data-data Negatif ini. itu. Iya. Dan manusia itu dia tidak memahami dirinya. Iya. Betul. Dia lemah, masih lemah ya, masih Betul. lemah. Oh. Contoh dari kecil, ngelihat bapaknya sering mukuli Mm-mm. ibunya. Tanpa sadar setelah dewasa, dia melakukan hal yang serupa. Iya. Nah, di situ tuh. Dan itu berkesinambungan Iya, gitu. imprint akhirnya. Oh, berarti masalah orang-orang di luar sana banyak tuh. Banyak, iya. Iya. Nah, di sini. Cuma Aduh. mau nyadari atau tidak, butuh kerendahan hati Iya. untuk menyadari semuanya. Yuk, bangun yuk semuanya ya yang punya yang nonton podcast ini ya, time to wake up, perbaiki kehidupan kalian, bereskan masalah yang kalian alami, cari data-datanya dulu karena hidup kalian bukan di masa lalu tapi di Iya. masa depan. Seperti quotes aku selalu sebagai penutup ya. Orang berdosa punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Iya. Thank you. Makasih banyak. Terima Thank you. kasih.